Karena kalau kita lihat dalam ekonomi sekarang ini, nampaknya masih tidak diperlukan redenominasi rupiah. Pengamat ekonomi Selios Nailul Huda angkat bicara terkait rencana Kementerian Keuangan mematangkan rencana besar di sektor moneter dengan menyiapkan langkah redenominasi rupiah atau penyederhanaan nilai mata uang nasional. Nailul menjelaskan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk mendorong redenominasi. Nailul menilai pemerintah seharusnya lebih fokus mendorong perbaikan ekonomi dan menjaga akselerasi fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain redenominasi merupakan ranah Bank Indonesia, Nailul menyebut wacana kebijakan redenominasi hanya menimbulkan resiko biaya tambahan di sistem perekonomian dan naiknya inflasi. Kita harus mempertimbangkan baik-baik kondisi ekonomi dan keuangan negara dan masyarakat. Karena kalau kita lihat dalam ekonomi sekarang ini, nampaknya masih tidak diperlukan redenominasi rupiah. Ada biaya redenominasi yang tinggi, di mana itu harus ditanggung oleh negara dan swasta. Swasta akan menanggung biaya untuk penyesuaian sistem kerja dan sebagainya. Ada biaya yang tidak sedikit, bahkan bisa mencapai ratusan miliar yang ditanggung oleh ekonomi kita, baik sektor publik maupun sektor swasta. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Menteri Pertanahan Sarif Samsudin serta Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melaporkan perkembangan terkait dengan penerbitan tambang nikel ilegal di Monowali, Sulawesi Tengah kepada Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo menjelaskan penertiban tambang ilegal di Morowali dilakukan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan pada awal November 2025 dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan Sarif Samsudin bersama dengan Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung. Operasi ini menegaskan kehadiran negara dalam menjaga sumber daya alam dan menindak aktivitas pertambangan tanpa izin. Penertiban dilakukan pada 4 November 2025 di Desa Laroenai, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Mensesnek mengungkap proses penertiban kawasan tambang ilegal itu nantinya diharapkan bakal berujung pada pengembalian kerugian negara. Seperti halnya yang dilakukan pada tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Pertama berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI karena beliau ingin mendapatkan update berkenaan dengan masalah pertahanan dan terutama laporan kembalinya beliau semua dari Morowali. Ini seperti di Bangka Belitung, jadi Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang sekarang juga sudah mulai untuk menertibkan tambang-tambang kita, sumber daya alam yang kita miliki. Nah, kemarin menengok atau meninjau kondisi di Morowali. Pemirsa, PT Bursa Efek Indonesia saat ini tengah memproses pengiriman surat resmi kepada MSCI. Langkah komunikasi dengan MSCI ini bukan bentuk protes, melainkan langkah yang diambil sebagai upaya mengklarifikasi agar regulasi yang diterapkan MSCI bersifat adil dan konsisten di seluruh bursa dunia. PT Bursa Efek Indonesia saat ini tengah memproses pengiriman surat resmi kepada MSCI atau Morgan Stanley Capital International perihal aturan terbaru mengenai komponen free float dalam penilaian indeks global. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Iman Rahman mengatakan, langkah komunikasi dengan MSCI ini bukan bentuk protes, melainkan langkah yang diambil sebagai upaya mengklarifikasi agar regulasi yang diterapkan MSCI bersifat adil dan konsisten di seluruh bursa dunia. Kita tidak protes, yang saya seperti di media saya sampaikan, saya cuma mempertanyakan apakah aturan ini berlaku di semua bursa lainnya. Kedua, kita menjelaskan bagaimana free float itu di bursa dilakukan yang berbeda dengan bursa lainnya. Jadi kita nggak protes, kita cuma nanya equality, ya, kesetaraan yang dilakukan. Jadi waktu saya Rupsan saya udah bilang, kita tidak akan intervensi kebijakannya, gitu ya.
Iman memastikan Bursa Efek Indonesia saat ini belum membuka isi surat dari MSCI. Hal ini dilakukan guna menjaga persepsi investor maupun perusahaan tercatat agar tidak liar dengan terkait aturan free float. Jakarta, Riki Anwar di IDX Channel. PT Citra Nusantara Gemilang Tbk atau CGAS berhasil menorehkan kinerja solid sepanjang 9 bulan pertama tahun 2025. Emiten energi bersih ini mencatatkan kenaikan pendapatan dan laba bersih didorong peningkatan permintaan gas dari sektor industri dan retail. PT Citra Nusantara Gemilang Tbk melaporkan kinerja positif sepanjang 9 bulan pertama tahun 2025. Pendapatan perusahaan mencapai Rp426,65 miliar atau naik 14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan pendapatan tersebut mendorong laba bersih perseroan tumbuh 8% menjadi Rp9,89 miliar. Direktur Utama Perusahaan Andika Purwonugroho menjelaskan, pertumbuhan ini dipicu peningkatan penjualan gas seiring naiknya permintaan compressed natural gas dari sektor industri dan retail. Andika menyampaikan kenaikan pendapatan dan laba ini menunjukkan efektivitas strategi bisnis serta efisiensi operasional di seluruh segmen usaha. Hal tersebut membuktikan bahwa perusahaan berhasil mempertahankan daya saing di tengah dinamika pasar energi nasional. Dari sisi likuiditas, kondisi keuangan perusahaan juga mengalami perbaikan signifikan. Arus kas bersih dari aktivitas operasi berbalik positif sebesar Rp808 juta dibandingkan defisit Rp20,71 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sebagai pelaku utama di sektor energi bersih, perseroan terus memperkuat perannya dalam mendukung transisi energi nasional melalui inovasi, perluasan jaringan distribusi, dan kemitraan strategis. Perusahaan berkomitmen menciptakan nilai jangka panjang dan kontribusi menuju target net zero emission 2060. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk atau INKP menyiapkan dana sebesar Rp4,49 triliun untuk melunasi obligasi dan sukuk yang akan jatuh tempo pada Desember 2025 hingga Januari 2026. Rencana pelunasan tersebut disampaikan oleh PT Pemeringkatan Efek Indonesia atau Pevindo dalam laporan terbarunya. PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk menyiapkan dana sebesar Rp4,49 triliun untuk melunasi obligasi dan sukuk yang akan jatuh tempo pada Desember 2025 hingga Januari 2026. Berdasarkan laporan Pevindo, surat utang yang akan dilunasi mencakup 7 instrumen, terdiri dari 4 obligasi dan 3 sukuk mudharabah dengan peringkat IDA Plus dan IDA Plus SY. Di antaranya obligasi berkelanjutan 1 tahap 3 tahun 2020 seri C senilai Rp582,7 miliar yang jatuh tempo pada 11 Desember 2025, serta obligasi berkelanjutan 5 tahap 2 tahun 2024 seri A senilai Rp1,1 triliun yang jatuh tempo pada 15 Desember 2025. Selain itu, terdapat sukuk mudharabah berkelanjutan 4 tahap 2 tahun 2024 seri A dengan nilai Rp646 miliar yang juga akan jatuh tempo pada periode yang sama. Analis Pevindo Ayuding Tias Nur dan Fahrinaldi Akbar mengatakan bahwa INKP berencana melunasi seluruh surat utang tersebut menggunakan dana internal yang tersedia. Berdasarkan laporan keuangan, posisi kas perusahaan per akhir Juni 2025 tercatat sebesar $1,9 miliar atau sekitar Rp30 triliun. Jumlah yang dinilai cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban jatuh tempo tanpa perlu menerbitkan utang baru. Mereka menilai langkah tersebut menunjukkan kemampuan likuiditas yang kuat di tengah tantangan ekonomi global. Adapun Pevindo menilai strategi pelunasan melalui kas internal akan memperkuat struktur keuangan dan menjaga profil kredit INKP di level IDA+. Kebijakan ini juga mencerminkan disiplin finansial serta komitmen perusahaan dalam menjaga kepercayaan investor sekaligus memastikan keberlanjutan pertumbuhan kinerja di tahun-tahun mendatang. Berbagai sumber IDX Channel.